Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Lisan Sidki, SPD, guru di SDN Pinangsia 01 Pagi sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ketiga. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah dengan NIM 425001097. Pada hari ini, Senin 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pinangsia 01 Pagi pada kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar agama Islam di bab yang pertama dengan tema apa? Menyayangi anak yatim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju, pimpin doa mau belajar di depan teman-temannya. Silakan. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih ketua kelas. Silakan kembali ke tempatnya lagi. Sekarang Bapak minta kalian untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia sanawatu berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, sebelum dimulai, Bapak mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Kenapa nggak masuk kelas? Sakit, oke. Kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak masuk pada hari ini, yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, amin. Dan bisa beraktivitas kembali bersama-sama dengan kita di dalam kelas yang kita cintai ini. Oke. Tadi sudah disebutkan siapa aja yang tidak masuk teman-temannya, tapi Bapak mau cek satu persatu terlebih dahulu. Kira-kira ada yang belum masuk ke dalam kelas, apakah masih di luar atau memang beneran tidak masuk ya? Coba, Bapak mau absen, nanti ketika di absen, Bapak minta angkat tangannya tidak menggunakan benda apapun. Dan jawab apa? Hadir. Yang putri jawabnya? Hadiroh. Oke, paham? Al-Husna Amar Fakih, Andira Raya Ramadhani,
Andita Aulia Azahra, Andrea Gafriel. Oke anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah kehusuan kita dalam belajar. Seperti biasa kita membaca surat Anas dan surat Al-Ikhlas. Hafal semua? Hafal. Oke, kita baca surat Anas terlebih dahulu. Oke, langsung bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, surat yang kedua yaitu surat Al-Ikhlas. Langsung basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai, Bapak pengen tahu dulu. Bapak pengen tahu dulu tepuk semangat dari kalian. Bisa? Bisa yang minggu lalu sudah Bapak ajarkan. Ya? Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Bapak minta ketika belajar tidak ada yang ngobrol bercanda dengan teman kanan dan kirinya ataupun di depannya. Paham? 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 Kenapa sih nggak boleh bercanda? Karena tujuan kita datang ke sekolah ini untuk apa? Belajar. Belajar menuntut ilmu. Mencari ilmu yang belum kita ketahui. Oke? Kita lihat. Bab 1, yaitu apa? Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Kamu tahu nggak anak yatim itu siapa? Anak yatim itu apa sih? Ada yang tahu? Anak yang sudah tidak ada bapaknya, ayahnya. Ya. Emang kemana nih ayahnya? Bapaknya kemana? Meninggal atau sudah dipanggil sama yang maha kuasa. Disebut anak yatim. Jelas ya? Disebut anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki bapak. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, adapun beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada bab 1 ini. Yang pertama apa baca? Meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah dengan benar. Kamu yakin nggak kalau surat Al-Maun ini sebagai firman Allah? Apa itu firman? Firman Allah. Firman Allah adalah ucapan atau kalamullah. Ya. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Nanti Bapak akan ajarkan kamu bagaimana cara membaca surat Al-Maun dengan benar secara ilmu tajwidnya. Yang terakhir, nah, selain kita mempelajari surat Al-Maun, kita juga akan mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Coba di sini, Bapak mau tanya, kira-kira ada nggak di sini yang bapaknya sudah tidak ada karena meninggal?
Nah, berarti ini adalah teman-teman kamu yang yatim. Artinya apa? Harus kita sayangi. Harus kita sayangi, main dengan sebaik mungkin. Paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, membaca surat Al-Ma'un. Coba, sebelum Bapak mempraktekkan, ada yang bisa nggak baca surat Al-Ma'un di depan kelas? Silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau salah kita benerin bareng-bareng. Ayo, kamu, ayo silakan ketua kelas, maju. Nggak apa-apa. Ayo, maju sini. Maju sini, nggak apa-apa kan? Ada tuh di layar. Tenang aja. Yang lain diam. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bapak contohkan ya, cara bacaan yang benar seperti apa. Bapak dulu, baru kamu. Satu ayat, paham? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. 1, 2, 3. Bapak masih mendengar ada yang yukaz. Salah. Ya, kurang tepat. Yang benar apa? Yukazza. Lidahnya ada di ujung nih. Za. 1, 2, 3. Za. Za. Zi. Zu. Bisa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. 1, 2, 3. Oke. Ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1, 2, 3. Ayat yang ketiga. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bisa? Coba kita bacakan dari basmalah sampai ayat terakhir. 1, 2, 3. Bisa? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita lihat ada apa selanjutnya. Nah, mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surat Al-Ma'un. Kita belajar tajwid nih. Kalau tadi kita belajar bacaan atau lafalan surat Al-Ma'un, sekarang kita akan mempelajari hukum mim sukun dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama, ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, ikhfa artinya apa? Samar, disamarkan. Sedangkan syafawi artinya bibir nih. Gini ya, bibir atas dengan bibir bawah. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun. Tahu mim sukun? Nih mim sukun seperti ini. Oke? Berhadapan dengan huruf ba. Bisa? Kenapa disebut kenapa disebut ikhfa syafawi? Kenapa sih disebut ikhfa syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ba ya. Nggak ada lanjutannya, ba aja pokoknya ya. Bukan ba kekok ya.
Kalau bakekok apa? Ba. Bisa? Bisa? Paham? Coba baca lagi yang atas. Ikfa artinya apa? Sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikfa syafawi apabila ada huruf mim. Mim apa? Sukun berhadapan atau bertemu dengan huruf ba. Oke? Namanya apa? Ikfa syafawi. Jadi mim sukun apapun ya, ada mim sukun setelahnya ada huruf ba, namanya ikfa syafawi. Yang kedua yaitu idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain disebut juga idgham mithli. Ya, mithli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Ya, kalau tadi ikfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba. Sekarang idgham mutamatsilain yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu izhar syafawi. Coba satu orang baca izhar syafawi. Izhar syafawi, siapa yang mau baca? Silakan. Izhar syafawi. Yang ketiga izhar syafawi. Ayo baca aja nggak apa-apa. Kamu, ayo silakan. Sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut mim dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim Dan mbak sampai situ. Izhar syafawi, izhar artinya jelas, jadi bacanya harus jelas. Sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Jadi izhar syafawi ini hurufnya banyak banget, ya, yaitu huruf hijaiyah. Ya, tapi tidak semua huruf hijaiyah disebut izhar syafawi. Yaitu apa yang tidak termasuk izhar syafawi? Ada dua huruf, yaitu mim dan ba. Kita lanjut. Mengartikan surat Al-Maun. Nah, ini artinya nih. Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahu nggak orang yang mendustakan agama itu siapa? Ah, tahu nggak? Ada jawabannya, ada di nomor yang kedua, ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi yang disebut mendustakan agama salah satunya adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Contohnya gimana? Contohnya kita punya banyak harta, kita punya banyak makanan, kita punya banyak rezeki, tapi kita tidak mau memberikan sedikit pun kepada orang miskin. Kita punya McD, wih, enak nggak? Kita punya makanan ricis, pedesnya kan? Nikmat nggak? Kita makan nih di dekat teman kita yang yatim, yatim nih, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, ya. Kita punya makanan lebih, kita punya rezeki lebih. Kamu mau nggak nih bagi dua ya sama saya? Tuh, itu anak yang hebat, anak yang pinter. Yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Lah, Pak, kok orang sholat celaka? Kenapa orang sholat bisa celaka? Kenapa? Jawabannya ada di ayat kelima. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Tahu lalai nggak? Lalai tahu nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu dengan dunia kamu,
Masih asik apa? Main game. Masih asik main game. PS, handphone, apa? Scroll YouTube, TikTok, apalagi Instagram. Wah, sedangkan azan di masjid sudah berkumandang. Ya, azan di masjid sudah berkumandang. Ya, ketika kita sudah mendengarkan kumandang azan di masjid, sebagai anak muslim, sebagai anak soleh dan soleha, wajib hukumnya kita bersegera diri. Kemana? Ke masjid, ke musola, ambil wudhu untuk sholat berjamaah. Lanjut, yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Apa? Yang berbuat ria. Tahu ria enggak? Ria. Ria itu sombong. Kamu punya duit 50.000. Weh teman-teman, nih saya punya duit 50.000. Siapa yang mau saya jajanin? Kamu mau saya jajanin? Sini. Weh nih 50.000. Kamu mah palingan 500 perak jajannya. Tuh. Namanya apa? Sombong atau ria atau pamer. Kamu duduk, kamu pakai sepatu baru nih. Kamu duduk, kakinya dinaikin gini. Set. Wah, biar teman-teman kamu tahu kalau kamu punya sepatu baru. Itu namanya boleh nggak? Tidak boleh. Ya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya ria atau sombong. Yang terakhir, wayamnaunal maun, dan enggan memberikan bantuan. Ada teman kamu yang sedang sakit, ada teman kamu yang kena musibah, padahal kita mampu untuk memberikan bantuan kepada teman kita yang sedang kena musibah, tapi kita nggak mau bantu nih. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya, contoh kecilnya yang tadi. Ada teman yang nggak bawa makanan, hendaknya kita memberinya, kita kasih, ya. Janganlah kita menjadi orang yang pelit. Kan ada istilah, orang pelit kuburannya sempit. Paham? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lanjut ya. Nah, ini adalah isi pokok Quran Surat Al-Maun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang tadi saya bilang, ya. Kita harus punya rasa peduli kepada teman kita yang yatim ataupun orang miskin. Ya. Ada anak yatim atau ada teman kita yang butuh bantuan, hendaknya kita bantu. Ada yang butuh pertolongan, hendaknya kita tolongin. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Tahu empati enggak? Empati itu rasa peduli. Contohnya yang tadi tuh, ya. Ketika ada teman kamu yang tidak membawa makanan pada saat jam istirahat, karena kita memiliki rasa empati yang sangat tinggi, kita samperin teman kita, lalu apa? Nawarin. Kok kayaknya kalau saya lihat kamu diem aja nih, kan udah istirahat. Kamu bawa makanan nggak? Kamu bawa uang jajan nggak? Kalau nggak bawa uang jajan nih, saya ada 10.000. Contohnya sama kayak tadi, oke? Jelas ya? Paham? Namanya rasa empati atau peduli. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Ya, nih biasanya kalau di masjid-masjid nih, anak-anak kecil sholatnya khusyuk nggak? Jarang yang khusyuk. Kenapa begitu? Wah, bercanda lagi ruku dijorokin. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Ya, jadi kita tunjukkan nih, walaupun saya masih SD, saya masih kecil, saya bisa menunjukkan bahwa ketika saya sholat berjamaah ataupun tidak berjamaah, sholat saya khusyuk semata-mata apa? Karena Allah. Nah, ini menghubungkan
menghubungkan dengan perilaku sehari-hari. Apa yang harus kalian lakukan terhadap anak yatim? Banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama apa? Menyayangi mereka dengan tulus. Ya. Maksudnya apa? Menyayangi teman yang yatim itu harus benar-benar tulus, nggak dibuat-buat. Ya. Seperti yang dicontohkan Rasulullah agar kita mengusap kepala yatim dengan kasih sayang. Ya, kita usap nih palanya. Ya. Dengan kasih sayang. Kasih sayang tuh dibelai gitu. Ya. Kasih sayang. Lanjut. Nah, ini hadisnya. An Sahlin ibni Sa'di radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk. Mana jari telunjuk? Mana jari telunjuk? Ya, jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Ini maksudnya apa? Dari hadis ini, Rasul dengan anak yatim itu bagaikan apa? Bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Apa? Jauh apa dekat nih? Jauh apa dekat? Jari telunjuk dan jari tengah ini jauh atau dekat? Dekat. Ya, begitu juga kita. Ya, dengan anak yatim harus dekat, ya. Paham ya? Untuk selanjutnya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang menyayangi anak yatim, ya, di dalam surat Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang Bapak minta lembar soal yang tadi Bapak berikan ke kamu, lembar tugas yang tadi Bapak berikan ke kamu, tolong kamu tulis, kamu kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup? Cukup. Oke, silakan. 1, 2, 3 tanpa ngobrol, silakan nulis. Oke, silakan kamu. Ketua kelas maju. Maju sini. Baca surat Al-Maun. Yang kamu tulis, kamu baca. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Oke, terima kasih ketua kelas, tepuk tangan. Sekarang yang putrinya, Bapak minta yang putrinya. Yang putrinya. Ayo sini. Siapa? Iya. Kemon. Dari Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi Yadu'ul yatim yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sekarang Bapak ambil tugas kalian, nanti Bapak nilai dan Bapak serahkan lagi ke kamu hasil tugasnya. Paham? Oke. Oke, tugas sudah dikumpulkan, sudah paham semua apa yang Bapak jelaskan hari ini? Sudah paham semua apa yang Bapak jelaskan hari ini? Kalau sudah, langsung duduk yang rapi. Kalau sudah, duduk yang rapi. Kalau duduk rapi gimana? Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, dilipat di atas meja begini. Sebelum kita pulang, ketua kelas silakan pimpin doa mau pulang. Silakan.
Siap. Siap. Memberi salam. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul. Oke, terima kasih ketua kelas. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua kalian. Semoga sehat selalu. Amin. Dilancarkan rizkinya. Amin. Dipermudah segala urusannya. Amin. Dan ingat, jangan pernah percaya dengan orang yang tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang paling depan dulu pulang. Kelompok yang kedua, silakan pulang. Kelompok yang ketiga, silakan pulang.